Kalau Tyson ini saya bilang bule hampir-hampir tidak kelihatan bule ya, karena dia pertama dia tidak merokok, tidak minum, tidak suka keluyuran malam-malam gitu, dia nggak suka. Waktu itu dia ngelamar Melanie pakai bahasa Batak. Iya, pronunciation-nya salah gitu. Terus cara ngomongnya juga salah. Tapi ya kita jadi ketawa aja kan, niatnya yang penting. Pertimbangannya sih nggak macem-macem ya, karena satu cocok, yang kedua ya pada saat sebelum menikah kan tentu kita tanya Tuhan dulu, bener nggak ini jodoh kita, jangan sampai kita salah pilih. Cuma kalau masalah surat, masalah peraturan itu kan masalah hal-hal yang bisa di adjust, bisa diusahakan. Jadi ya itu hanya faktor pendukung, semuanya bisa diusahakan pada saat kita berdua yakin dengan apa yang kita mau gitu. Ragu sedikit, bukan sedikit banget. Bukan sedikit. Jadi bukan ragu sih, tapi lebih ke ya I just want to make sure that time like is he really the one, karena kan kita nggak mau bikin keputusan yang salah dan ini we're gonna regret it for the rest of our life gitu. It's gonna be memang lebih susah buat saya daripada Melanie. Jadi that's why I have on my left tangan love us, tulis love us. Kalau ada masalah, ada yang hari susah, always berdoa sama lihat yang tattoo ini love us gitu. Melanie. No. Iya, Melanie. It's not. Thank you very much. Jangan It's bohong. not. Dulu. Long time ago. Kamu juga? Enggak. Enggak. Jangan Jangan sampai pertumpahan darah nih gara-gara pertanyaan memang ini. that's why we're cocok is because kita tahu like sudah banyak hal tes pengalaman sudah lewat so cuma ada dua hal yang bisa membuat kita menikah. itu bisa berpisah sebagai suami istri. Satu, kalau terjadi pemukulan dalam rumah tangga, dan yang kedua kalau ada orang ketiga. Rumah tangga it's a marriage. Dan yang kedua kalau ada orang ketiga. Tyson juga suka cemburu kadang-kadang. Enggak. Jangan bohong. No smoking. Jadi kalau saya tuh bekerja, kadang-kadang kan saya kan bekerja dekat dengan produser, eksekutif produser, ngobrol, makan. Makan habis kelar syuting malam. Habis itu ketemu ngopi-ngopi ngobrol konsep bagaimana pekerjaan. Pulang tidur sama Chloe. Terus udah gitu, Dad, I'm home gitu kan. Terus Cuma dalam bar duduk itu langsung aja. bilang, Are you serious? You're not cheating on me? Dia bilang, lu gak habis selingkuh kan dari gue? Karena dia parno, kenapa kok tiba-tiba gue deket dengan seseorang gitu. Dia ngeliatnya maksudnya, jangan-jangan nih bini gue kayaknya melakukan hal yang gak benar gitu. Cuma pada saat saya jawab enggak dan saya jelasin, ya percaya Dad. Percaya. Tapi kadang-kadang suka nanya juga sih. Lagi itu masih ada gak suka datang? It's okay. Dia manja banget. Masa sih? Ya jangan bohong. Dia manja. Ya, manja juga. Tapi gak apa-apa karena memang menurut saya kalau istri lebih senang, lebih bahagia, it's gampang. Jadi dia selesai kerja, dia capek, jadi pengen pijit atau ya pijit. Tapi pijit. Jadi paling sebel nih kalau kita dipegang. Dulu kan dia suka pakai baju tank top, terus dia duduk kan dari samping, bulu keteknya pirang. Gue tarik-tarikin kan, ngomel tuh itu aja hal kecil gitu bisa ribut tuh dulu. Please, I told you stop touching my ketek. Dia lebih manja. Dia orangnya usil. Dia lebih manja daripada saya. Arti pernikahan kalau sekarang ya membuat hidup tuh lebih ada arahnya. Kalau dulu kan ya cari uang buat sendiri, pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen traveling ke sini. Kalau sekarang apalagi setelah dengan kehadiran Chloe ya, betul-betul merubah banyak hal. Artinya kehadiran anak itu kalau buat saya pribadi sih merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nggak mau stres, nggak mau sakit, karena pengen hidup panjang, pengen hidup sehat supaya bisa lihat Chloe tumbuh berkembang sampai menikah punya anak gitu. Real happiness. Asli apa happiness? Bahagia. Ya kebahagiaan yang sebenarnya. Iya, itu kata juga gue apa? Itu kata gue juga apa? Iya, itu.
Ya setelah menikah setahun memang kita pengen kosong karena aku masih banyak kerjaan, belum ready juga untuk punya anak. Setelah itu saya ingat sekali kejadiannya, saya udah agak terlambat baru pulang dari Australia, tapi saya pikir saya banyak makan karena di sana kan lagi winter. Jadi kalau dingin kan ya makan terus. Saya ingat banget tuh lagi angkat kaki makan nasi uduk tak. Dia beli ke bawah. Apa Don't you wanna jengkol try? juga? Nggak ada jengkol. Ada Ada jengkol gue ngeliat lu juga udah nggak merhatiin, pasti kan gue fokus makan. Terus dia bilang don't you wanna try to aspect? Terus gue bilang udahlah nggak usah, paling juga cuma terlambat sebentar. Habis makan set, aspect kasih Tyson, saya went to the toilet, kamar mandi, cek, tes dari C2. Mixed feeling ya, I said, Dad, I'm pregnant. Pas tahu saya test pack positif, itu rokok terakhir saya matiin, and then I thought to myself, bisa nggak ya berhenti ngerokok? Tapi ada anak nih gitu. Dan ternyata berhasil, bisa berhenti ngerokok. Dan sekarang justru kalau ada orang ngerokok di sekitar saya pusing bawaannya. Dan Chloe itu kan baby dragon, anak lahirnya di sionya itu naga kan gitu. Ya believe it or not sih, orang Chinese bilang kan dragon itu it brings happiness, joy and luck. Tapi memang bener sih semenjak saya hamil Chloe itu karir saya memang meningkat signifikan. Kalau dulu malah badan lagi langsing-langsingnya, casting nggak pernah dapat, susah banget. Begitu hamil gede, saya tuh kerja sampai saya mau brojol di day-nya mau, karena saya sesar. Jam 11 siang mau dibelek nih perut saya. Itu jam 9 pagi ke rumah sakit itu masih diikutin kamera. Gila deh pokoknya waktu hamil Chloe itu betul-betul blessing saya luar biasa berkatnya. Kalau 2012 namanya Chloe Valentine Lynch. Chloe itu artinya blooming. Apa Makassar. Mekar gitu. Jadi Makassar itu Mekar. Iya. Valentine cinta, jadi cinta yang bermekaran. Karena kehadiran Chloe itu memberikan cinta yang mekar, yang semakin bertambah buat aku sama Tyson. Iya. Banyak banget orang di dunia pengen punya anak, tidak dapat. So when sudah tahu hamil, memang kaget, tapi luar biasa, puji Tuhan, bersyukur dan lebih bahagia. Yeah. Ya simpel lah, pengen sehat, itu yang paling penting, sehat, nggak perlu uang. Ya aku melihat banyak teman-teman yang cari uang dari pagi ketemu pagi, tapi akhirnya uangnya itu dipakai hanya buat bayar rumah sakit, hanya buat bayar obat gitu. Jadi hidup sehat itu penting sekali. Ya saya seorang komedian, saya Tuhan kasih talenta, selalu cinta. Iya, talenta untuk membuat orang ketawa. Mudah-mudahan dengan talenta ini Tyson juga kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Kalaupun ada uang, ada rezeki, mudah-mudahan itu bisa dipakai buat pertama tentu buat keluarga, dan yang kedua untuk paling nggak memberkati banyak orang. Kita sampai pada satu titik di mana uang itu bukan cuma milik kita tapi juga milik Tuhan. Karena kita Kristen, mungkin kalau Muslim ada 2,5 zakat yang harus dibayarkan, kalau Kristen itu ada perpuluhan. Jadi itu adalah uang Tuhan, tiap bulan dari penghasilan 10% itu harus buat Tuhan. Dan saya ajar itu juga ke Tyson. Gitu.